Assalamualaikum, nama saya Panji Sugiarto. Saya dari Teknik Elektro Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan menjalankan nih. Di sini ada tugas forum diskusi 6 ya dari dosen saya Pak Abdurrahman. Nah, ini itu mempelajari tentang if, elif, dan else. Nah, jadi contohnya tuh seperti ini. Kita kategorikan dulu ya. Kalau A itu sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 7. Nah, kita kategorikan. Jadi ini untuk menjalankannya seperti ini. Ketika kita if dulu ya. If itu di sini kita jalankan A lebih besar daripada B. Kalau misalnya benar, keterangannya ini benar, A lebih besar daripada B, dia akan mencetak ini A lebih besar daripada B. Namun ketika salah, dia akan melengkap ke baris atau paragraf selanjutnya ya. Yang ke ini elif, B lebih besar daripada C. Nah, kebetulan ini salah juga, dia akan lompat lagi ke elif ini, C sama dengan C lebih besar daripada 9. Nah, salah juga ya. Nah, ketika salah semua, dia akan menampilkan atau mengeprint tulisan yang terakhir ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita print atau kita running. Nah, semua pernyataan tidak benar. Nah, itu langsung di baris terakhir ya, atau di paragraf terakhir, karena dari ketiga ini, dari 1, 2, 3 ini tidak ada yang benar, alias salah semua, akhirnya masuk ke bagian else. Else ini adalah kalimat terakhir ya, itu. Nah, kalau misalnya kita benarkan salah satu, contohnya gini, kita benarkan yang tengah dulu deh, yang tengah dulu. B lebih besar daripada C. B lebih besar daripada C. Misalnya kita beri 15. Nah, B itu 15 lebih besar daripada C. Nah, kita akan jalankan lagi. Oke, kita save dulu. Nah, yang tercetak apa? Yang tercetak B lebih besar daripada C. Nah, kalimat yang kedua ini ya, karena yang benar yang ini gitu. Jadi, kalau misalnya yang benar ini di tengah, ya kan, dia akan ngeprint walaupun yang di sini juga benar. Contohnya C lebih besar daripada 9. Berarti kita anggap aja 14 ya. Nah, B lebih besar daripada 9. B lebih besar daripada C, ini tetap benar dan ini tetap benar. Tapi ketika kita ngeprint itu hanya satu, hanya yang tengah saja, karena dia itu karena dia itu hanya satu, ngeprintnya tuh hanya satu, nggak bisa ngeprint dua ya kalau elif. Kalau if itu bisa ngeprint, kalau misalnya ada if-nya 2, contohnya kita if-nya 2, itu dia bisa ngeprint dua-duanya ketika dalam kategori yang benar gitu. Contohnya nih ya, A lebih besar daripada B, berarti ini kita ambil 20. Nah, kita jalankan. Nah, bener nih, A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada B. Nah, karena if ini benar dua-duanya ya kan, dia akan ngeprint dua-duanya. Kok kenapa elif nggak ngeprint? Karena elif ini udah istilahnya nggak perlu keluar lagi, karena dia udah keluar sama if gitu. Tapi karena if-nya ini ada 2, dia akan ngeprint 2. Nah, solusinya ini hanya satu saja ya, dikasih satu saja. Kalau misalnya if ini udah benar, dia nggak bakal ngeprint ke baris selanjutnya gitu. Nah, udah, walaupun yang ini benar ya, yang baris kedua ini benar, tapi tetap dia nggak bakal ngeprint, dia akan ngeprint yang ini gitu, kecuali kita salah ini. Misalnya nih, A nya sama dengan 2 lebih besar daripada 15, itu salah ya, kita jalankan. Nah, dia akan ngeprint yang kedua, itu paragraf kedua, karena dia yang paling benar, atau dia yang benar. Walaupun yang tiganya ini benar, tapi sebelumnya ada benar ini dulu, jadi dia yang keluar dan yang baris ketiga ini tidak. Oke, saya tadi udah
uji coba ya, tugas Fordis ke 5 dan ke 6 saya gabungin dan saya lihat tutorial lagi ya, karena saya udah tugas kelima ini tadi saya gabungin untuk forum diskusi kelima ini ada seruan begini ya. Nah, jadi ini apa sih, ini saya buat atau saya customize ya kan, ini untuk data perekrutan website di para pencari ini ya, loker ya. Jadi saya ini memfilter usia yang yang sudah tua, saya pisahkan ya kategorinya, saya pisahkan yang sudah tua, masa produktif, fresh graduate, sama umur tidak cukup gitu. Nah, nanti ketika kita jalankan, kita akan ditampilkan oleh beberapa hal nih. Contohnya nih, tuliskan nama itu yang pertama, terus datang dari kota mana, ingin mengambil pekerjaan apa. Contohnya misalnya kita ngelamar di kerjaan apa. Nah, yang terakhir berapakah usia Anda. Nah, usia ini kalau misalnya kita dari rentan 10 sampai 15 tahun kita cantumin, umur kita tidak cukup gitu. Dan kalau misalnya 16 sampai 18 kita masuk ke fresh graduate atau yang baru lulus lah ya, masih fresh-freshnya. Kalau kita menginput umur dari 19 sampai 30, kita masa produktif, masuk kategori masa produktif. Kalau kita inputnya dari 31 sampai 50, itu kita sudah dikategorikan sudah tua ya. Tuh, oke, kita jalankan saja. Pertama-tama kita ditampilkan oleh satu nih, tuliskan nama. Oke. Kita enter, datang dari kota mana, kota Kalideres, ingin mengambil pekerjaan apa. Oke, kita ngambil coba engineering aja ya. Engineering. Nah, berapakah usia Anda? Nah, tadi yang saya bilang ya, kalau kita mencantumkan misalnya contohnya kita umurnya ini yang 14 tahun ya, 14 tahun. Nah, di sini keterangannya apa? Maaf, umur Anda masih terlalu muda. Kami mencari yang di umur 16 tahun ke atas gitu. Jadi gitu perumpamaannya. Nah, kita jalankan lagi. Misalnya nama kota. Nah, berapakah usia Anda? Misalnya 17. Nah, selamat Anda dapat melamar di perusahaan ini. Tapi ingat, yang rajin ya, karena kamu baru lulus. Nah, ini kata-kata bisa di custom ya oleh kita sendiri. Lalu misalnya kita di umur 19 sampai 30, oke 25 lah. Nah, selamat Anda dapat melamar di perusahaan ini karena sedang masa produktif. Oke. Lalu di umur yang sudah tua ya, umur misalnya 50 tahun, misalnya 40 tahun deh. Maaf, umur Anda melebihi batas, kami mencari yang di umur di bawah 30. Nah, jadi perumpamaannya begitu ya. Jadi untuk memfilter atau menyortir lah, untuk yang para pelamar dia langsung terinformasikan ya, jika umurnya udah melebihi atau kurang itu langsung diinformasikan di sini dan masih bisa di custom lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.